Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya di acara kita Tribun Motesa Tesa. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang milenial sadar hukum bersama Bapak Hartawi, Kepala Kejaksaan Negeri Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa sebelum kita memulai acara ini, kita sudah mematuhi protokol kesehatan ya Pak. Tetapi untuk kenyamanan saat berbicara bisa dibuka Pak maskernya. Untuk sebelum memulai nih ya Pak, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih nih Pak sudah mengundang kita di Kejari untuk melaksanakan acara kita Tribun Motesa Tesa. Sebenarnya saya sangat suka nih Pak kalau diundang-undang ke lokasi narasumber sendiri, karena biasanya kita dapat kue sih Pak. Dan sudah tersedia di sana dan saya sudah tidak sabar untuk memakannya. Dan mungkin besok-besok Bapak juga bisa datang ke kantor kita, jalan-jalan. Kita ngobrol-ngobrol lagi dan mungkin biar lebih akrab lagi iya, kita. Betul Pak. Jadi kita bisa lebih akrab nih antara Kejari dengan tribunpalu.com. Sebelum kita masuk ke tema nih Pak tentang milenial sadar hukum, mungkin bisa ceritakan pengalaman unik Bapak nih selama berada di Kejari dan hal-hal yang tidak bisa Bapak lupakan. Silakan Pak. Saya buka silakan masker Pak, silakan. ya. Okay. Saya taruh di belakang dulu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Berbicara mengenai pengalaman, mungkin saya akan cerita mengenai pengalaman saya sebagai jaksa. Iya. Saya sebagai jaksa sampai saat ini masa dinas saya sudah 31 tahun. Oh, lama sekali ya Pak. Iya. Jadi sudah cukup lama. Jadi sudah berbagai jabatan, berbagai daerah, iya, betul dari sekali. ujung barat Sumatera sampai di timur. Saya sudah pernah bertugas. Pengalamannya banyak sekali nih ya Pak. Terkait pengalaman yang tidak pernah dilupakan adalah saat pertama kali saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Aceh. Oh, di Aceh Pak? Iya, di Aceh. Tahun berapa tepatnya Pak? Di Kabupaten Nagan Raya. Oh. Ya, itu tahun 2009, Januari 2009. Saat itu dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri pertama. Oh, pertama. Pertama. Jadi pejabat pertama dari pembentukan Kejaksaan Negeri di Kabupaten Baru. Iya. Jadi saat itu kita memulai dari nol. Dari nol ya Pak, betul. Dari sarana prasarananya yang sangat minim, personilnya yang tidak ada, administrasinya yang kita mulai dari nol semua. Iya, itulah tantangan yang berat. Terlebih lagi daerah sana kan kita tahu sendiri dulunya bekas daerah konflik. Iya, betul. Iya. Dan saya masuk sudah ada MOU dan sudah ada perdamaian. Disitulah kita membangun kejaksaan sehingga dengan sarana dan prasarana yang sangat minim kita bisa melakukan tugas-tugas kita yang dibebankan kepada kita untuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Iya. Iya. Berbicara mengenai di Palu, kalau di Palu saya masuk di sini. Kotanya memang sudah kota lama, kejaksaan negerinya yang sudah sarana prasarananya sudah cukup lah, walaupun belum terlalu lengkap, tetapi menurut pendapat saya sudah cukup karena Kejaksaan Negeri Palu adalah kejaksaan negeri salah satu kejaksaan negeri tipe A. Iya. Dan satu-satunya tipe A yang ada di Sulawesi Tengah. Iya, betul. Tahun berapa Pak masuk di Palu? Saya masuk di Palu ini dilantik sebagai Kajari Palu tanggal 1 Maret tahun 2021 ini. Iya. Jadi baru 2 bulan, hampir 3 bulan lah. Jadi berbeda sekali ya Pak nuansanya dari Aceh ke Palu. Iya, berbeda sekali. Iya, baik.
Berbicara tentang milenial sadar hukum nih ya Pak, kan sekarang istilah milenial naik sekali nih ya Pak. Iya. Apalagi mungkin ibu-ibu nih Pak, yang sudah mulai masuk ke ranah Facebook dan lain-lain, media sosial, dan juga anak-anak yang suasana pandemi sekarang yang lebih sering di rumah dan mainannya cuman internet dan lain-lain, jadi sentuhnya juga media internet, dan mungkin beberapa orang ini tidak sadar nih kalau yang mereka lakukan ini ada hubungannya dengan hukum dan mungkin sudah masuk melanggar hukum dan lain-lain. Mungkin di awal ini Pak, bisa dijelaskan tentang bagaimana sih itu sadar hukum dan apa yang dimaksud dengan sadar hukum sendiri Pak, silahkan. Sadar hukum sebenarnya asal kata dari sadar kan. Iya. Sadar artinya adalah taat. Iya betul Pak. Berarti sadar hukum adalah sesuatu di mana kondisi ketaatan atau kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Iya, betul, Pak. Itu yang dinamakan dengan sadar hukum. Terkait dengan apalagi yang ditanyakan tadi terhadap sekarang milenial ini sosmed ya. Iya, sosmed Pak. Sosmed ini sekarang lagi marak sehubungan dengan masa pandemi ini, iya, sehingga banyak sekali digunakan untuk berkomunikasi. Iya, betul sekali. Namun dalam hal ini juga terkait dengan sosmed, ini juga ada aturan hukum yang tidak lepas dari aturan-aturan norma-norma kita sosmed. Iya, betul. Karena di sini ada undang-undang ITE. Iya, ITE. Sehingga saya mengharapkan gitu, teman-teman juga di milenial yang ada di Palu ini lebih hati-hati dalam bersosmed. Iya. Karena ada rambu-rambu hukum yang dapat dikenakan kepada kita sebagai pengguna sosmed. Iya, betul sekali. Jadi harus lebih bijaksana lagi lebih ya Pak dalam menggunakan sosmed. Apalagi sosmed kalau kita upload sesuatu, biarpun kita hapus akan tetap tercatat ya Pak, dan bisa dibuka kembali. Jadi hati-hati nih, terutama untuk yang milenial yang sering menggunakan media internet. Dari Kejari sendiri nih ya Pak, bagaimana sih Kejari dalam membangun milenial ini agar lebih melek hukum, dan juga upaya-upaya mungkin yang dilakukan dari Kejaksaan untuk mengajak milenial ini agar lebih sadar tentang pentingnya hukum itu Pak, silahkan. Terkait dengan langkah-langkah Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum milenial, bahwa kita di Kejaksaan ini sebenarnya sudah ada beberapa program, terutama di bidang intelijen kita ada namanya program pembinaan masyarakat taat hukum. Ada program penyuluhan dan penerangan hukum. Dalam penyuluhan dan penerangan hukum banyak sekali program-program lain yang bisa menyentuh milenial. Iya, betul. Seperti saat ini yang kita lakukan adalah Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa. Kemudian ada namanya Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa Masuk Kampus. Nanti mungkin kita bisa bikin program lagi Jaksa Sahabat Milenial. Iya, bisa Pak, bisa. Sehingga ada keterpaduan antara kita Kejaksaan ini dengan pihak media untuk mensosialisasikan atau dalam hal penyuluhan dan penerangan hukum. Iya, betul, Itu Pak. banyak sekali program-program yang kita lakukan, dan ini saat ini memang kita agak terhambat oleh adanya pandemi. Tapi dengan adanya sosial media ini bisa jadi sarana kita untuk menyampaikan program kita terkait dengan peningkatan kesadaran hukum dari para milenial. Iya, baik. Jadi cara Kejaksaan Hukum ini untuk mendekati milenial harus dengan cara milenial juga ya Pak. Jadi mereka bisa lebih tertarik juga nih ya Pak. Kalau misalnya kita pakai cara-cara lama, mungkin mereka ini apa sih? Mungkin sudah ketinggalan zaman dan lain-lain. Dan untuk ini nih Pak,
mungkin ada beberapa tingkatan tentang seberapa sadar seseorang ini tentang hukum dan lain-lain, dan apa sih instrumen yang digunakan oleh kejaksaan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum seseorang itu, Pak? Silakan. Kalau kita sebagai aparat penegak hukum, iya, instrumen yang kita pakai adalah banyak atau tidaknya milenial yang terjerat masalah hukum. Oh iya, betul. Iya. Dari kasusnya dari ya, Pak? Kasusnya, dari jumlah perkaranya kan gitu. Iya. Sehingga ini menjadi ukuran bagi kita bahwa oh ini masih perlu pembinaan kesadaran hukum para milenial. Iya. Apalagi kita di Kota Palu ini, ya boleh dikatakan kejahatannya juga lumayan sekarang tinggi. Ini sudah mulai agak tinggi, terutama penyalahgunaan narkotika. Oh iya, ini betul. Yang sangat kita sayangkan. Iya, betul. Teman-teman milenial masih banyak yang terjerat masalah narkotika. Iya. Betul. Jadi dari tingkat kasusnya nih ya, Pak. Dari tingkat kasusnya. Iya, dan saya lihat juga nih ya Pak, kan saya sering scroll Instagram dan lain-lain, dan kebanyakan mungkin di Instagram mereka punya akun fake masing-masing ya Pak, punya akun palsu, dan beberapa ini mereka menyampaikan misalnya mereka tidak suka dengan seseorang, dia langsung komentar-komentar yang jahat seperti itu yang bisa menjatuhkan orang lain, dan mungkin mereka tidak sadar bahwa itu sebenarnya melanggar hukum, menjatuhkan seseorang dan lain-lain melalui kata-kata dan lain-lain, dan mungkin bisa dituntut ya Pak yang seperti itu, yang misalnya mencemarkan nama baik orang lain, walaupun mungkin komentarnya cuma main-main, padahal dampaknya ini besar ya Pak. Dan beberapa juga kasus kemarin tentang bom ya Pak, mungkin beberapa ini yang milenial dan beberapa yang pelaku kemarin yang pemboman yang ternyata masih muda, dan dia belajar secara otodidak melalui internet. Jadi internet ini sendiri mempunyai dampak positif dan negatif ya Pak, dan dapat mempengaruhi seseorang terkait dengan juga kesadaran hukum ya Pak. Baik, dan mengenai sosial media saat ini yang menjadi rujukan milenial ya Pak, mungkin bisa disampaikan nih dampak positif dari program Sadar Hukum Kejari pada pengguna sosial media Pak. Silakan. Dampak positifnya banyak sekali sebenarnya. Kita untuk Kejaksaan Negeri Palu ada beberapa sosial media yang kita mau cukup aktif lah. Seperti Facebook, kemudian Facebook, Instagram, YouTube. Ada Twitter, tapi yang tiga ini yang paling aktif di kita, dan di situ nanti kita bisa masukkan berupa program-program penyuluhan kita di dalam Instagram kita, sehingga milenial lebih bisa cepat memahami terhadap program-program peningkatan kesadaran hukum milenial. Ada misalnya video terkait dengan penyuluhan hukum, terkait dengan ITE-nya juga bisa, terkait dengan narkoba. Nah, sebagaimana tadi pengguna sosial media ini terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, itu emang sudah ada aturan hukumnya di Undang-Undang ITE, sehingga dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada pidananya. Jadi ini juga supaya para milenial juga lebih tahu gitu, jangan sampai sembarangan menggunakan media sosial tidak tepat untuk peruntukannya, kan. Betul. Gitu. Baik. Jadi teman-teman milenial harus hati-hati nih, khususnya untuk internet, karena tadi yang saya ucapkan tadi, karena semua yang dilakukan itu ada tercatat ya Pak, dan terekam dan bisa diangkat kembali, walaupun mungkin teman-teman sudah menghapus dan lain-lain, dan mungkin beberapa orang tersinggung dengan beberapa uploadan, kata-kata dan lain-lain, dan mungkin termasuk ke pelanggaran hukum ITE tadi ya Pak. Jadi harus lebih hati-hati dalam memanfaatkan sosial media. Dan kita break dulu ya Pak sebentar. Saya sudah tidak sabar untuk makan kue dulu sebentar ya Tribuners. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.